Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uh, gerak pada satu dimensi ya. Di sana ada GLB, GLBB, dan ada gerak jatuh bebas. Kemudian kita juga membahas persamaan gerak dan lain sebagainya. Ketika memang belum jelas, nanti bisa dilihat kembali video pada materi sebelumnya. Pada kesempatan kita ini kita lanjutkan materinya, yaitu gerak pada bidang datar atau bisa disebut juga gerak dua dimensi. Di sini nanti kita khususnya akan bahas tentang gerak parabola, gitu ya, atau projectile motion, gerak parabola. Oke, di sini bisa dilihat ya sebagai gambaran sebuah proyektil ketika melemparkan atau ketika kita melempar atau proyektil atau peluru ketika kita melemparkan dengan sudut tertentu dengan kecepatan awal V0 gitu ya, maka dia akan bergerak dengan lintasan parabola sampai akhirnya jatuh di titik terjauh untuk titik R. Nah, maka di sini nanti ada kecepatan kayak gitu. Nah, ini masing-masing kecepatannya ya, yang bergerak terus arah yang berbeda, dan ini ada percepatannya adalah percepatan gravitasi karena dia sama dengan gerak gerak jatuh bebasnya atau gerak berubah beraturan gitu. Sehingga dalam gerak pada bidang datar khususnya pada gerak proyektil ini sebenarnya nanti dia adalah perpaduan dua buah gerak, di mana satu partikel ini bergerak searah sumbu X, X dengan V konstan. Kemudian yang ke arah sumbu Y, nah, dia bergerak dengan percepatannya yang konstan. Kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya gimana? Kecepatannya berubah. Dia tinggi, kemudian sampai atas ini V-nya 0, nah ya, dan sampai bawah, dan dia bertambah lagi. Karena ini tambah V-nya, kalau ke sini V-nya berkurang ya. Dan ketika naik kan, kayak benda dilemparkan itu. Ketika naik, akhirnya dia berkurang 0, akhirnya jatuh. Nah, pada gerak bidang datar ini sebenarnya perpaduan antara gerak searah sumbu X dan arah sumbu Y dipadukan. Oke teman-teman, itu pengantarnya. Kita lanjut ya. Aplikasinya kemarin juga sudah dibahas ya di beberapa kesempatan, nanti mungkin bisa kita bahas ulang. Oke teman-teman, kita di sini akan bahas bahwa gerak pada bidang datar atau bidang datar ini merupakan gerak dua dimensi, nah, kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas gerak peluru atau projectile motion. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang vektor ya, di mana ada vektor posisi, misalkan ada vektor A dan vektor B, kemudian berpindah dari titik A ke titik B, maka perpindahan itu adalah delta R. Nah, gitu. Maka A sendiri, maka dia adalah UA, sehingga bisa dengan XI ini ya, XI, X1I plus Y1J. Maka sebenarnya dia adalah posisi searah sumbu X dan Y. Atau mungkin kita mengenalnya A itu adalah X, Y. Nah, atau X1, Y1, B itu kita kenal dengan X2, Y2. Nah, gitu.
Nah, perpindahannya berarti ya A min B. Nah, gitu. Kalau di sini adalah delta R-nya sama dengan R2 min R1. Sehingga komponen X sama-sama I atau sama-sama J itu bisa dilakukan operasi penjumlahan seperti pada materi vektor yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga X2 min X1 gitu ya. Berarti perpindahannya ini ya X2 min X1, Y2 min Y1J. Sehingga akan mendapatkan delta X I min delta YJ. Nah, gitu. Pergeseran atau perpindahannya. Saya kira ini pada materi sebelumnya kita sudah bahas sehingga ini adalah delta R-nya bisa didapatkan. Kemudian kita juga sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa percepatan kemarin sudah kita bahas bahwa ada delta R itu ya, kecepatan itu perubahan posisi per satuan waktu. Jadi yang dikatakan kecepatan itu ya berubah ini ya, perubahan A ke B ini, perubahan dari A ke B, mohon maaf, dari A ke B ini mengilustrasikan susah Pak Kamus. A ke B, nah per satuan waktu, pindah dari A ke B ini butuh T, nah kayak gitu, lebih mudahnya seperti itu. Sehingga bisa dikatakan tadi bahwa delta R itu R2 min 1, demikian juga delta T, T2 min T1. Maka dalam selang waktu ini dia melakukan perubahan kecepatan. Nah, kalau kecepatan rata-ratanya berarti delta R min delta T. Kecepatan tidak tergantung lintasan partikel. Ya. Kecepatan rata-rata tidak tergantung pada lintasan partikel ya. Berarti diambil garis lurusnya. Katakanlah ini A, ini B. Katakanlah A itu mana? Nah, itu rumah gitulah ya, yang standar aja. Yang B adalah kampus. Nah, kamu bisa milih jalan pakai Google Map misalkan. Oh, ini lintasannya Pak lewat kayak gini. Nah, ini lintasan 1. Ini bisa jadi lintasan 2. Nah, kayak gitu. Lintasan 2. Ini bisa jadi lintasan 3. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah 1, 2. Masing-masing lintasan ini tentunya memiliki apa ya, jarak yang berbeda. Nah, tapi kecepatannya tidak tergantung ininya, tapi hanya diambil waktu tempuhnya, hanya diambil ini. Nah, gitu. Jarak terpendek, nah gitu, dari A ke B-nya. Hanya tergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, sama posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi tidak tergantung kamu lewat mana, tapi tergantung posisi awalmu di mana dan posisi akhirmu di mana. Nah, kemudian selain ada kecepatan rata-rata juga ada kecepatan sesaat. Kemarin sudah kita bahas bahwa kecepatan saat adalah turunan dari fungsi waktu terhadap fungsi jarak terhadap waktu, atau di sini adalah dr dx, dr dt. Kemarin adalah satu dimensi sehingga X atau itu hanya fungsi X saja, tapi ketika ini dua dimensi maka dia mengandung I atau J atau komponen X dan Y. Nah, maka dua dimensi mengandung X dan Y. Sehingga dx dti plus dy dtj maka dia adalah komponen X-nya ini adalah Vxi, komponen Y-nya Vyj. Nah, kayak gitu. Maka Vx adalah dx dt, Vy-nya dy
dt. Walaupun akhirnya secara besaran nanti besaran totalnya adalah besarnya adalah ya absolut dari nilai Vx kuadrat Vy kuadrat. Tapi apa? Nilai kecepatan ini juga mengandung dua ya, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, nanti yang perlu kita bahas. Maka di dalam gerak proyektil nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, selain itu juga ada percepatan, bahwa percepatan kemarin sudah kita bahas, bahwa percepatan itu perubahan kecepatan per persatuan waktu. Nah, perubahan kecepatan per satuan waktu. Kalau kecepatan tadi hanya perubahan R-nya, kalau ini adalah perubahan V-nya. Nah, V-nya berubah per satuan waktu. Dari cepat, melambat, gitu. Atau bahasa sekarangnya dari lambat ke cepat itu gas terus. Nah, dengan analogi yang tadi bahwa kecepatan rata-rata juga sama ya, dia delta V min delta T, karena mengandung X dan Y komponennya, maka dia akan dijabarkan dalam komponen X dan Y, karena ini ya teman-teman ya. Nah, karena kemarin kan kita nyambah satu bidang, bukan bidang ya, satu garis, maka ya hanya satu komponen aja. Karena kita bidang, maka kita mengandung X dan Y. Oke, pada kesempatan ini juga dengan cara yang sama, maka dV dt-nya dia juga akan mengandung ya dV dt-nya, maka dV xi dt ya dVy dtj. Nah, maka dia mengandung komponen arah X dan komponen arah Y, sehingga dapat AX-nya ya dV X dt, Y-nya ya dVy dt. Kalau besarnya, nilainya ya, besarnya sama. Dia AX kuadrat plus AY kuadrat diakarkan. Nah, maka besarnya itu atau resultan percepatannya. Oke teman-teman, saya kira jelas ya sampai sini ya. Lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana ketika kecepatan ini tadi ya, nilai-nilai tadi kecepatan, posisi dalam dua dimensi ini kita bawa ke dalam gerak peluru. Ini gerak pelurunya sebagai contoh gerak pada bidang, nah kayak gitu ya. Nah, gerak peluru ini lintasannya adalah gerak yang bidang datar ya, yang lintasannya berbentuk parabola. Bidang ya, kalau bidang berarti mengandung X dan Y. Nah, gitu. Kalau garis berarti lurus atau satu dimensi. Percepatan gerak peluru adalah tetap. Jadi di sini percepatannya adalah tetap. Kalau kecepatannya berubah, nanti kita bahas. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika ada peluru yang ditembakkan dalam gambar ini ya, maka dia punya V. Nah, kayak gini. Ini V-nya kemana? Searah gerakannya. Dan punya tinggi maksimum nanti. Nah, ini posisi di tinggi maksimum. Dan juga punya jarak maksimum. Sehingga di sini nanti kita bisa melihat bahwa mengkajinya mulai dari kecepatan. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah gerak kayak gerak jatuh bebas, sehingga V pada kondisi tertentu maka V-nya adalah apa? V-nya adalah V0, kecepatan awal dilemparkan, min GT. Nah, berarti kalau ke atas kan diperlambat, maka min GT. Di mana V0-nya tadi, karena dia searah sumbu X, maka kayak kemarin, vektor ya, ketika ada V0, nah maka di sini adalah Vx, mohon maaf ilustrasinya kurang jelas, Vx
di sini adalah V, VY. Nah, gitu. Maka Vx, Vy ini ketika dijabarkan menjadi seperti ini. Ya. V0 XI plus V0 YJ min GT. GT ini apa? GT ini berarti dia hanya ada searah sumbu Y. Maka dia pakai vektor satuan J. Sehingga V0I min plus ya. Pindah ruas maka V0 min GTJ. Nah ini. Karena sama-sama komponen vektornya J, maka dia bisa dilakukan operasi penjumlahan. Sehingga V0Y min GT. Sehingga dari sini kita tahu bahwa kecepatan X-nya adalah V0X. Dari sini kita tahu apa? Oh, kecepatannya yang searah sumbu X ini tetap. Nah, kayak gitu. Tapi kecepatan Vy-nya adalah berubah. Nah, gitu. V0Y min GT. Nah, gitu. Jelas ya teman-teman ya. Dari segi kecepatan kita tahu bahwa kecepatan arah sumbu X-nya berubah dan kecepatan arah sumbu Y-nya berubah-ubah. Kalau berubah-ubah berarti dia punya apa? Punya kecepatan tadi dikatakan, punya percepatan. Nah, berarti punya percepatan. Walaupun percepatannya tetap. Nah, kayak gitu. Ini percepatannya tetap, tapi kecepatannya berubah-ubah. Percepatannya apa? Percepatannya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Nah, ketika V tadi dijabarkan lebih dalam lagi, VOX ini apa? VOX ini berarti VO searah sumbu X. Nah, kalau dijabarkan pakai materi sebelumnya sin cos itu, maka akan menjadi V0 cos theta. Dan VOY-nya menjadi begini ya. Misalkan ini V, gitu, V0, ini theta. Nah, maka yang searah sini, yang searah sumbu X adalah cos. Maka sini menjadi V0 cos theta. Yang searah sumbu Y menjadi V0 sin theta. Oke ya teman-teman ya, saya kira jelas ya sampai sini ya. Nah, ketika nilai itu kemudian dimasukkan ke dalam nilai posisi, maka akan menjadi XI, berarti menjadi XI ya. XI-nya harusnya I-nya di atas ini enggak kecil, berarti XI YJ. Nah, itu XI nah, ini ya. Di XI YJ. Di mana XI YJ-nya tadi adalah apa? V0I plus V0YT. Ini apa sih ini? VT min setengah GT kuadrat. Nah, gitu. V0T min setengah GT kuadrat. Gitu ya teman-teman ya. Maka posisi R ini ketika dijabarkan akan menjadi ini posisinya ya. Kalau awal kemarin kan gerak GLBB itu adalah V0T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, persamaan itu menjadi ini, di mana V0-nya berarti arah sumbu X dan Y, maka V0XI plus V0JT minus setengah GT kuadrat, di mana kita samakan yang apa? Komponen X dan Y-nya, sehingga kita tahu bahwa kita dapatkan bahwa X-nya gitu ya, posisi searah X nanti akan tergantung pada V0X. Maka tergantung oleh kecepatan dikalikan dengan T. Ini harusnya masih ada kali T ini ya. V0 karena T-nya di luar ya ini. Sehingga ini harusnya ini ngali juga di sini. Sehingga inilah V0 kali T. Nah, itu V0X kali T. Berarti ya memang posisi X nanti dipengaruhi oleh kecepatan dan
waktunya T di mana. Nah, kemudian posisi searah sumbu Y, maka V0 YT min setengah GT kuadrat. Nah, VOT min setengah GT kuadrat. Ini adalah posisi searah sumbu Y-nya. Dari situ kemudian V0X sama V0Y sekilas jelas ya. V0X adalah V0 plus theta, V0Y berarti V0 sin theta. Nah, dari situ kemudian ketika kita masukkan VY-nya itu adalah 0, karena kita mau mencari titik tertinggi ya. Nah, maka VY sama dengan VOY min GT sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Mendapatkan T dengan maksudnya nih kita ingin mencari waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Jadi ketika titik tertinggi maka kecepatan arah sumbu Y itu adalah 0. Oke, bisa dipahami ya. Ketika kita melempar sebuah parabola, maka ketika dia mencapai titik tertinggi, maka V-nya adalah 0. V searah sumbu Y, tapi V searah sumbu X enggak 0, tetap. Nah, kayak gitu kan. Di awal V-nya tetap. Tapi V searah sumbu Y 0. Nah, ketika V searah sumbu Y berdasarkan formula di depan tadi, maka didapatkan VY, VOY min setengah GT, di mana VOY tadi adalah VO sin ini VO sin theta min GT, di mana kita mau mencari T-nya pindah ruas ya. Maka ketika pindah ruas, ini VOY, katakanlah ini pindah ke sini ya, jadi positif, maka VOY per GT. Nah ini, VOY per GT. Maka T untuk mencapai titik maksimum adalah V0 sin theta per G. Nah, ketika T untuk mencapai titik maksimum ini didapatkan, T sampai titik maksimum tekanan, berarti otomatis kita dapat H, tinggi maksimum yang didapatkan. Nah, gitu ya. Tinggi maksimum yang didapatkan tentunya dengan masukkan T tadi. Nah, ke sini. Di mana H-nya tadi ini. Ini ya. H-nya adalah ini. VOT min setengah GT kuadrat dimasukkan nilai T-nya adalah V0 sin kuadrat per G. Nah, maka dengan formula ini dikalikan, berarti V kuadrat sin kuadrat theta per G, min setengah, G-nya hilang, ya kan? Nah, ini benar hilang ya? Enggak hilang, karena ini kuadrat, ini masih ada satu kan, berarti sama dengan ini. Nah, G-nya masih ada satu. Kuadrat, maka kuadrat-kuadrat nanti bisa didapatkan, maka hasilnya nanti adalah ini dikurangi setengah gitu ya. Karena dikurangi setengah maka hasilnya positif V0 kuadrat, ini dikuadratkan kan, dikalikan kan, ini kan kuadrat. Ini V0 kuadrat kali sin kuadrat per G. Dikurangi setengah maka dapatnya 2G ini. Nah, maka ini adalah tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru. Sehingga V kuadrat min setengah min sin 2 theta per 2G. Maka kita tahu bahwa nanti pada akhirnya tinggi maksimum dan lain sebagainya ya paling banyak dipengaruhi oleh kecepatan awalnya itu seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjutnya. Setelah mencapai titik terjauh, maka selanjutnya kita bisa mencari waktu sampai titik terjauh atau Y-nya 0. Nah, kalau titik terjauh kan berarti sama dengan saat dia dilemparkan, maka Y-nya 0. Sebenarnya ini secara tidak langsung hanya apa? T untuk mencapai titik puncak dikalikan dengan 2 saja, karena tentunya ketika dilemparkan, peluru itu ditembakkan, nah ini kan sampai tengah-tengah, sehingga T
di sebelah sini sama di sebelah sini sama, sehingga ketika mencapai sini otomatis mencapai sininya ya 2 kalinya mencapai sini. Nah, gitu. Sehingga bisa langsung didapatkan 2V0 sin 2T theta. Nah, dari situ kemudian kita ingin mencari berapa sih R maksimum yang bisa ditempuh. Nah, kayak gitu. Nah, R maksimum yang bisa ditempuh ya tentunya kita kembali ke R tadi bahwa X tadi adalah V0XT. Nah, maka T ini dimasukkan ke sini. Nah, kayak gitu. Ketika V0 ini dimasukkan ke sini, nah dapatnya ini. Ya. Ini masuknya ke sini. Nah, ketika masuk ke sini V0-nya ini adalah V0 sin theta. Nah, ini maka dapatnya adalah V0 sin theta ini. Sin theta cos theta per G per 2. Nah, kita dapatkan bahwa persamaan 2 sin theta cos theta itu akan sama dengan 2 sin theta. Nanti lihat di materi pelajaran trigonometri ya. Maka ini sama ini, satu paket ini sama dengan ini. Nah, sehingga didapatkan ini ya, ini sama dengan, nah 1, 2, 3 sama 2 ini sama dengan ini. Sehingga didapatkan apa? V0 kuadrat sin 2 theta per G itu adalah R maksimum. Nah, gitu. Dari sini kita tahu bahwa untuk mencapai titik terjauh, sebenarnya peluru itu perlu ditembakkan dengan sudut 45 derajat. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah jangkauan maksimum yang bisa dijangkau oleh peluru. Nah, kemudian apa aplikasinya? Nah, gitu. Sebenarnya ini banyak aplikasinya. Mungkin dalam dunia IT dan lain sebagainya kamu bisa searching berbagai jurnal terkait itu. Kemudian di dalam dunia militer juga ada ya dalam tembak. Nah kan? Atau gini aja, kamu pernah nembak gitu. Misalkan ini nembak. Pernah nembak ya? Nembak apa kemudian? Nah, ketika kamu ini adalah nembak kayak gitu kan, maka jarak terjauh ini misalnya kamu punya kecepatan awal V, mau nembak ke sini, bisa jadi nggak nyampe kalau itu di luar jangkauan. Nah, pernah ada berita ya, rudalnya daya jelajahnya sekian, daya jangkauannya sekian. Kalau nggak nyampe, ya otomatis tembakannya ini nggak kena. Atau kamu nembak kok nggak kena, ditolak. Nembak ditolak, kasihan ya. Nah, berarti sebenarnya dia itu di luar range jangkauan. Nah, ini di luar range. Nah, berarti makanya butuh apa? Biar kena. Ya banyak cara sebenarnya. V-nya kamu naikkan atau kamu yang mendekat. Nah, makanya ini pentingnya pendekatan. Sehingga dia di range jangkauan. Selain mengatur sudut ya. Nah, mengatur sudut. Biar apa? Ya biar tepat. Karena apa? Nanti dalam aplikasinya akan ada sebuah posisi, kemudian ada sebuah apa ya, tujuan tembak. Maka tujuan itu bisa ditempuh dengan minimal dengan 2 cara. Yang kayak gini, sudut pendek, atau kayak gini. Kayak gini.
sama-sama kena. Nah, itu bisa dikaji minimal dengan dua sudut. Jadi ya ketika nembak kamu bisa dengan cara cepat ya, atau cara santai ya, gitu. Biar sama-sama kena. Seperti itu, nanti bisa ada kajiannya ya. Nah, termasuk yang sini, ini mungkin adalah sudut maksimalnya. Nah, maka penting ya mengetahui berapa posisi ini, jaraknya, R-nya, kemudian dengan R ini berapa yang perlu diatur adalah sudutnya dan juga V0-nya. Nah, dalam aplikasi informatika mungkin kamu juga sudah tahu, misalkan pakai Angry Bird itu, ini ditarik, berarti kan kamu nariknya ke sini ya. Nah, narik sini kan juga ada jarak tarikan. Nah, tarikan ini tentunya berpengaruh terhadap V0. Lain ada sudut. Nah, kamu kan juga bisa nembak hanya kayak gini. Itu nembak yang jauh. Gini. Berarti kan apa yang kita pelajari sebenarnya sudah diterapkan dalam bidang informatika. Nah, itu ya teman-teman ya. Pembahasan dan berapa aplikasinya. Harapannya bisa memberikan gambaran. Oke, kita lanjut. Ini beberapa rangkuman yang perlu kita pahami bahwa tadi ketika komponen tadi ya, gerak peluru itu adalah komponen X dan Y, untuk gerak pada bidang, maka ketika komponen X-nya adalah V0 XT, maka V0 cos theta T. Kalau kita pada T-nya ya. Maka Y-nya ya V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Kemudian juga kecepatannya adalah V0 cos theta, instan ya berarti ini, tergantung cosnya kan. Berarti kalau ini tergantung V0 sin GT. Berarti ini berubah. Percepatannya dia 0. Secara sumbu X yang punya percepatan. Tapi kalau di sini dia percepatannya konstan. Nah, gitu. Sorry, percepatannya juga dipengaruhi oleh T-nya. Nah, gitu. Salah, dipengaruhi oleh T-nya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira paham ketika kalau diturunkan kenapa ini GT. Bahwa ini sebenarnya nggak GT ya teman-teman ya. Ini salah formula aja. Ketika ini diturunkan, maka ini kan konstan, ini hilang. Ini GT diturunkan maka menjadi G. Maka ini 0, ini nggak ada G, nggak ada T-nya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa percepatannya ini adalah percepatan konstan, yaitu besarnya G. Nah, itu ya teman-teman ya. Sama dengan kecepatan gravitasi. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya kira jelas ya sampai sini ya. Ini beberapa contoh. Jadi sudah ada misalkan sebuah dengan sudut sekian. Mana nih sudutnya? Sudut 37 derajat dan sifatnya awal derajat. Berapa tinggi maksimum ya tinggal dimasukkan. Masukkan ke sini. Bisa ya saya kira ngitung ya. Tinggal V0-nya berarti 20 derajat dimasukkan ke sini. Sin 37 kalau nggak hafal ya pakai kalkulator. Kemudian biasanya G itu pakai 9,8. Maka 2 kali 9,8 dihitung dapatnya ini. Jangan lupa satuannya. T-nya berapa? Berarti T-nya ya 2V0 sin theta per G. Tadi sudah ada ya. Kecepatan sampai sebelum menyentuh tanah. Berarti kecepatan sampai R maksimum. Maka 2 kali 20 sin 30 kali per 9,8 dapat 2,46 second. Termasuk juga jarak terjauh. Nah, jarak terjauhnya tadi adalah 2 V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, karena di sini 37 sebenarnya ini belum maksimal R-nya. Nah, kalau ini diisi 45 ditembakkannya berarti tentunya nanti akan didapatkan lebih dari 39. Bagaimana kalau kurang dari 37? Nah, bagaimana kalau lebih dari 45? Nah, kayak gitu. Nah, nanti bisa gini ya teman-teman ya. Kalau berdasarkan nilai ini nanti dapatnya bisa. Kalau 45 itu paling jauh. Nah, kayak gitu. Tapi kalau ini 45. Kalau kurang, kalau
kurang dari 45 ya bisa jadi kayak gini. Kalau lebih dari 45 ya bisa jadi kayak gini. Teman-teman paham ya maksudnya ya. Tapi yang paling jauh itu tetap yang 45. Jadi yang kurang dari 45 tetap nanti jatuhnya di sini. Hanya apa lintasannya yang berbeda. Oke teman-teman, ini contoh soal lagi sebuah pesawat menyelamat sebuah pesawat penyelamat menjatuhkan barang bantuan pendeteksi gunung saat bergerak dengan horizontal pada ketinggian 10 meter terhadap tanah dan lajunya 40 meter, di mana barang itu menumpuk tanah relatif terhadap titik di mana barang dilepaskan. Oke teman-teman, ini misalkan ada pesawat yang bergerak ya dengan arah horizontal 40 meter per second, kemudian dia melepaskan barang, berarti kan barang kemudian tingginya 100 meter, maka lajunya 40 nih, tingginya 100 meter, dicari jarak D, dia jarak D itu yang mana? Nah ini, dicari jarak D-nya ini mana? Oke, sehingga dari sini diketahui bahwa Y, nah maka Y itu adalah apa? Setengah GT kuadrat, ini position Y. Nah, persamaan tadi adalah apa? V0T min setengah GT kuadrat. Tapi karena dianggap V0 searah sumbu Y ke 0, maka bisa dikatakan tinggal setengah GT kuadrat. Sehingga dapatkan apa? T-nya 2 Y per G. Nah, dengan masukkan nilai Y tadi adalah 100, dengan asumsi min ya. Min 100 itu berarti dihitung ke bawah. Di bawah, maksudnya ini titik koordinatnya di sini ya. Sehingga 100 ke bawah itu dianggap min per 90, maka dapatkan T-nya adalah ini. T untuk sampai jatuh ke bawah. Itu ya. T sampai jatuh ke bawah. Atau di sini juga sudah ada kerangkanya bahwa UY itu ke arah ke atas, OX itu ke arah kanan. Nah, di mana V-nya adalah 40 meter per second. Nah, tadi V0, VOY-nya kan 0. Nah, sehingga tadi VOT min setengah GT kuadrat, VOT berarti VO 0, maka tinggal setengah GT kuadrat saja T-nya didapatkan. Ketika T-nya sudah didapatkan, maka searah sumbu X didapatkan adalah VO X 0T. Nah, sehingga didapatkan apa? 40 kali waktu yang dibutuhkan. Nah, sehingga didapatkan 180 meter per second. Nah, oke ya teman-teman ya, saya kira ya sampai sini ya. Jelas ya. Oke, ini tidak ada keterangan sudut dijatuhkan dengan sudut berapa. Nah, bisa jadi nanti ini lemparnya naik gitu. Nah, itu dia ada sudutnya. Setelah naik baru turun. Nah, kayak gitu. Nah, nanti beda perhitungannya ya teman-teman ya. Kalau ada kasus yang kayak gitu. Nah, ini contoh yang lain adalah sebuah pohon mangga sedang berbuah, jaraknya 10. Lagi musim mangga ya. Mengincar mangga yang tergantung ketinggian 8 meter, kemudian mengarahkan sudut 45, percepatan gravitasinya 10. Nah, berapakah kecepatan? Ini ditanyakan V0-nya. Ini teman-teman ada kasus, ini tingginya 8 meter, ini 45 derajat, ininya 10 meter. Nah, kemudian ditanya V0-nya berapa. Nah, dari sini kemudian kalian bisa buat persamaan. Nah, tadi persamaannya ini arah sumbu X. Nah, ini V0T, di mana V0-nya adalah berarti V0 cos 45. Nah, ini dapat T-nya sekian. Selain itu kamu juga bikin persamaan arah sumbu Y. Nah, di mana Y-nya 8. Arah sumbu X ya. Y-nya apa? VUYT min setengah GT kuadrat. Ini persamaan arah sumbu X. Ini persamaan arah sumbu Y. Dari sini ketemu T ya.
T-nya dimasukkan ke sini, sehingga dapat ke sini. Nah, ini dimasukkan ya, setengah V0Y dimasukkan ya. Nilainya ini masukkan dari nilai ini aja sebenarnya. T sehingga nanti didapatkan nilainya sekian. Silakan nanti bisa dicek-cek ya. 8 min 10 akar 5 meter per second, atau dengan kata lain 500. Jadi kecepatan lemparnya tadi butuh 10 akar 5 meter per second atau 500 meter per second. Ketika menyelesaikan kasus seperti ini, apa yang perlu teman-teman ketahui? Pertama adalah mengidentifikasi nih ya. Apa sih yang diketahui? Nah, kayak gitu. Kemudian teman-teman mengidentifikasi persamaan. Nah, itu persamaan apa yang bisa digunakan. Kemudian persamaan itu dimodifikasi sesuai kasus. Nah, oke, misalkan kasusnya kayak gini. Kemudian setelah kasus itu selesai, kemudian teman-teman substitusi atau eliminasi. Nah, ini kan proses substitusi atau eliminasi. Nah, sehingga akhirnya ditemukan solusinya. Cara prinsip itu teman-teman mungkin ya, caranya dalam penyelesaian sebuah kasus. Oke, kemudian ini hampir sama caranya. Misalkan ada ski melompat dengan track dengan kecepatan horizontalnya 25 meter per second. Kemudian dengan sudut slope-nya arah D ini adalah 35, berapakah dia akan landing ya? Landingnya di sini. Berarti dalam X dan Y bisa atau dalam D ya, gitu ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, dalam pembahasannya bisa dilihat bahwa arah sumbu X dan Y-nya ini dijabarkan karena ada sudutnya, maka Y-nya adalah Y sin. Ini ya, Y sin, kemudian D-nya D cos. Kemudian tadi persamaan arah sumbu Y itu VT, tinggal tergantung T-nya berapa. Kemudian secara sumbu Y itu juga persamaannya VOT min setengah AGT kuadrat, akan seperti itu. Karena ke bawah maka min ya. Kemudian nilai-nilai itu disubstitusi, ini nilai-nilainya ini dan dimasuk-masukkan ya. Masukkan nilai-nilainya jadinya ini dan ini. Kemudian setelah nilai itu dimasuk-masukkan disubstitusi dan eliminasi. Sehingga pada akhirnya ketemu nilai D. Dan nilai D yang ini. Nah, ketika nilai D itu ketemu, kemudian dia mencari nilai X dan Y dengan nilai cos-nya dan sin-nya dengan sudut 35 derajat tadi. Maka di sini akhirnya didapatkan nilai X dan Y. Nah, X dan Y negatif berarti dia searah posisi di sini itu adalah X-nya 89, Y-nya min 62. Berarti kan ini adalah apa? Koordinat awalnya titik acuannya 00-nya di saat dia melakukan lompatan itu ya. Jadi penting nanti bagi teman-teman dalam melakukan kasus di mana menentukan pusat koordinatnya ya. Misalkan 00-nya kan bisa jadi di sini. Nah, kayak gitu. Nah, bisa jadi di atas. Nah, secara prinsipnya sama, hanya mungkin nanti secara notasi angka dan lain sebagainya yang hasilnya berbeda. Oke ya teman-teman ya, saya kira itu secara umum. Terima kasih, ini materi tentang gerak pada bidang datar, khususnya gerak parabola. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.